Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rezeki kita, keluarga kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, kita akan memasuki pelajaran kelima, kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Di buku kepaket kalian itu ada Anissa ya, sangat taat dan patuh kepada orang tuanya. Ia selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Ia juga selalu menuruti perintah orang tuanya walaupun ia sedang belajar atau bermain. Sikap Anissa tersebut dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Agar dapat memahami keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, mari kita pelajari materi kisah teladan Nabi Ismail alaihissalam. Perlu kalian ketahui yaitu tujuan pembelajaran ya. 1. Dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dengan benar. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat mengkomunikasikan contoh sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan baik dan benar. 3. Dengan membaca kisah berhikmah, siswa dapat menerapkan perilaku taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tua dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kisah teladan Nabi Ismail. Mari kita lanjut. Kisah Nabi Ismail ya. Ketika merayakan Idul Adha pada bulan Zulhijjah, umat Islam akan sering mendengarkan ceramah ya, yaitu di masjid ya. Biasanya ada tausiah mau'idhah tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Apakah kamu juga pernah mendengarkan atau membaca? Cobalah kisah tersebut secara singkat kepada teman-temanmu. Jadi kalian coba cerita kepada teman-temanmu kisah Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Hajar. Sejak kecil Nabi Ismail alaihissalam telah menunjukkan kesabaran dan kesalehan yang luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam sangat taat dan patuh kepada orang tua. Oleh karena itu Nabi Ismail alaihissalam sangat disayangi kedua orang tuanya. Ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi seorang nabi merupakan salah satu cara turunnya wahyu Allah. Oleh karena itu, perintah yang diterima lewat mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim ini lama ya tidak memiliki putra, ya. 40 tahun lamanya, setelah 40 tahun lamanya tidak memiliki putra, dan akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, ketika remaja mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah cobaan ya, ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada pagi hari Nabi Ibrahim alaihissalam duduk termenung ya. Ia berpikir apakah mimpinya harus disampaikan kepada Nabi Ismail atau tidak. Betapa sedih hati Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ismail merupakan anak satu-satunya yang ia cintai. Jadi anaknya cuma satu saja, yaitu Nabi Ismail. Anak yang patuh kepada kedua orang tua, namun sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menjalankan perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah, jadi harus dilaksanakan ya. Apa yang harus dilaksanakan, apakah menyembelih atau tidak ya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan perintah itu kepada Nabi Ismail, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Itulah bukti kesalehan dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan orang tuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seorang anak ya, kalau sekarang misalnya orang tua berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu akan saya sembelih." Kira-kira anaknya yang jawab apa? Pasti tidak mau ya. Ini sangat kelihatan ya ketaatan Nabi Ismail, kesalehan Nabi Ismail kepada orang tuanya. Jadi ini Pak B ada ilustrasi gambarnya ya, seperti ini. Nah, ini nanti seperti ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam ya. Dilanjutkan. Kisah Nabi Ismail alaihissalam ya. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu akhirnya ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke sebuah tempat yang jauh dari permukiman. Setelah mendapat tempat yang nyaman, mereka berhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah lempengan batu hitam yang permukaannya halus. Pedang yang akan digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sudah diasah tajam. Mata Nabi Ismail alaihissalam ditutup ya, sudah seperti gambar tadi ya. Sudah posisinya sudah siap disembelih ya. Setelah siap, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi ketabahan dalam melakukannya. Akan tetapi ketika pedang sudah hampir sampai di leher Nabi Ismail alaihissalam, secepat kilat malaikat menarik Nabi Ismail alaihissalam dan menggantikannya dengan seekor domba. Perlu diingat-ingat, digarisbawahi ya. Nabi Ibrahim tertegun ya, kaget karena yang disembelihnya bukan leher Nabi Ismail alaihissalam, melainkan leher seekor domba. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya ingin menguji ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di gambar 5.1 Nabi Ibrahim alaihissalam digantikan dengan seekor domba, yaitu ya di buku paket kalian gambar 5.1 ya. Kalau tadi Pak Abai ada ilustrasi gambarnya sudah siap disembelih, dan ini nah sekarang digantikan oleh malaikat seekor domba ya.
kemudian anaknya diselamatkan ya. Seperti itu. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah seekor domba. Oke, paham ya? Baik, dilanjutkan. B. Meneladani ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Anak muslim harus senantiasa meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Mengapa demikian? Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang cerdas, saleh, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kecerdasannya, ia dapat menyatukan hati dan pikirannya untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tersirat dalam hati dan pikirannya untuk membantah perintah ayahnya. Ya, jadi nggak ada pikiran ya. Nabi Ismail ini nggak mau ayah, saya nggak mau disembelih ya. Jadi ia rela dikorbankan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Nabi Ismail ya sudah pasrah karena ini adalah perintah Allah ya. Itu adalah bukti bahwasanya Nabi Ismail ini adalah benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Berikut ini beberapa contoh perilaku meneladani Nabi Ismail alaihissalam ya. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati dan melaksanakan perintahnya ya. 2. Ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah ya. Kemudian 3. Berbakti kepada kedua orang tua dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. 4. Sabar dan tabah saat menghadapi cobaan yang berat. Ini adalah perilaku yang harus diteladani ya. Kemudian gambar 5.2 di buku paket kalian, anak muslim harus menaati nasihat orang tua ya. Ketika kalian berada di rumah, kalian harus taat kepada kedua orang tua. Ketika kalian berada di sekolahan, kalian harus taat kepada guru-guru kalian. Ketika kalian berada di tempat pengajian atau tempat ngaji di TPQ, kalian harus taat dan patuh kepada ustadz-ustadzah. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak B kalian bisa memahami dan mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Baik, untuk materi hari ini tugas kalian cukup mencatat apa yang sekiranya penting kalian catat, kalian ingat-ingat agar ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan soal ujian kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang sholih-sholihah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayhaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayhaqi tadi yang sekiranya penting. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.